Apa pahalanya? Ajran, dua pahala. Pahalanya dua pahala. Pahala apa? Pahala belajar, dan yang kedua adalah pahala membaca per huruf-hurufnya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, itu ya diantara keutamaan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, bacaan Al-Qur'an. Kemudian di sini di dalam makalah dijelaskan, ya. Lalu dimana naqra'ul Qur'an? Kenapa kita membaca Al-Qur'an? Ada yang jauh kenapa kita baca Al-Qur'an, Bapak Ibu? Gitu. Maka kita harus tahu apa tujuan kita belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, di sini dijelaskan, ya, di antara tujuan membaca Al-Qur'an itu adalah yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, di sini dikatakan ada beberapa perkataan, ya, an Khabbab, ya, dari Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal para sahabat. Beliau mengatakan, taqarrab mastata'ta, beribadahlah kepada Allah semampumu. Wa'lam annaka lan tataqarraba ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kalamillah. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya, ya, kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mempelajari Al-Qur'an. Jadi ketika kita mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tujuannya adalah taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan kita, ya. Jadi kalau ada yang ditanya kenapa kita baca Al-Qur'an, itu tujuannya apa? Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan pahala, dan orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah, ya, itu bisa melembutkan hatinya. Ya, orang yang berbuat baik, ya, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu akan membersihkan hati. Bapak Ibu, ya, akan membersihkan hati dengan membaca Al-Qur'an. Ya, contoh misalkan ketika seorang sakit, ketika seorang ingin sehat, maka apa yang dilakukan ketika seorang ingin sehat badannya? Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Bukan dengan obat, menjaga kesehatannya. Dengan apa menjaga kesehatan? Pola hidup. Bagaimana pola hidup? Melaksanakan pola hidup yang benar, melaksanakan pola makan yang benar, ya, pola berpikir dan lain sebagainya. Begitupun hadirin, ketika kita ingin hati kita sehat, ya, caranya bagaimana? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika seorang ingin memperbaiki hatinya, maka ya perbaiki dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan di antara bagian perintah Allah itu adalah membaca Al-Qur'an, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, seperti itu. Nah, oleh karena itu, orang yang membaca Al-Qur'an itu di antara tujuan yang lain selain dari taqarrub ila Allah, itu bisa menenangkan hati. Bisa menenangkan hati. Di sana ada, ya, di dalam sebuah ayat dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman, ya. Wa tatma'innul qulub bi dzikrillah, dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, maka ketahuilah, ya, maka ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi, dan membaca Al-Quran ini bagian daripada zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah. Ya, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering berzikir. Siapa orang yang sering berzikir kepada Allah? Siapa?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mencontoh bagaimana Nabi ya di kehidupannya beliau membaca Al-Quran. Nabi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu ketika di dalam sholatnya beliau baca Al-Quran panjang. Ya, sholat sunnah. Jadi dalam sholat sunnahnya diriwayatkan Nabi pernah baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, terus ya sampai para sahabat ada yang mengeluh di sholat sunnah ini atau sholat wajib ada. Nah itu. Kemudian Nabi setelah sholat baca Al-Quran lagi. Ya, baca setelah sholat kan itu ada zikir ya, zikir ba'da sholat. Dan di dalam zikir ba'da sholat itu ada ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya kita baca surah Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi seperti itu. Nah itu baca Al-Quran. Ketika beliau ingin tidur, beliau baca Al-Quran. Baca Al-Quran dari Nabi meniupkan ya baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ke tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh. Kemudian setelah bangun tidur, Nabi baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kadang Nabi ketika bangun tidur beliau membaca surah 10 ayat di Ali Imran. Ya, ketika berkendara Nabi membaca Al-Quran. Pernah diceritakan oleh para sahabat Nabi membaca surah Al-Fatih ketika di atas kendaraannya, yaitu di atas untanya. Ya, seperti itu. Ketika bahkan ada satu riwayat ketika Nabi bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah itu dalam kondisi haid, dan beliau menyadarkan dirinya kepada Aisyah sambil membaca Al-Quran. Ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, bertemu dengan orang-orang kafir, Nabi membacakan Al-Quran kepada orang-orang kafir, sampai orang-orang kafir tersebut merasa takjub yang mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut, ketakutan bahkan ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad ayat-ayat Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan, bahkan beliau masuk bulan Ramadan memfokuskan dirinya untuk mudarasatul Quran bersama malaikat Jibril. Setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan 1 kali dari awal sampai akhir. Bahkan di akhir hayatnya, Ramadan terakhirnya Nabi, beliau menghatamkan sampai 2 kali. Ya, nah ini membuktikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan Al-Quran itu, baca Al-Quran itu sebagai zikrullah, berzikir kepada, dan a'zamu zikr, ya, yaitu zikir yang paling agung, ya, zikir yang paling agung itu dengan membaca Al-Quran. Nah, juga di bawahnya ada hadis, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Tadi ya. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran itu akan menenangkan hatinya. Jadi ketika kita ingin menenangkan hati, bukan dengan hal yang lain Bapak Ibu, dengan membaca Al-Quran, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tenang, refreshing misalkan, healing misalnya, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bukan, tapi dengan membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Karena hati kita akan merasa tenang. Maka di dalam hadis tersebut dikatakan, jika ya ada satu kelompok, ya, kita berkumpul mempelajari ayat Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, maka akan Allah turunkan apa? As-sakinah, ketenangan. Ya, kemudian apa lagi? Wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi banyak di sini keutamanya orang yang mempelajari Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan tilkas sakinatu, ya, tanazzalat bil Quran. Ya, ketenangan itu datang karena Al-Quran. Baik. Jadi orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu diantara tujuannya itu agar kita bisa menenangkan hati, ya, bisa menenangkan hati. Baik. Nah, itu ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, membaca Al-Quran, oleh karena itu membaca Al-Quran itu diwajibkan
ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba. Ya, maksudnya adalah membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sepakat para ulama itu adalah wajib. Praktek baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Jadi seorang muslimah ya dituntut untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Karena itu merupakan salah satu indikasi kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan indikasi juga seorang yang cinta kepada Allah dan Rasul itu pasti mempelajari Al-Qur'an. Apa? Ya, sebagaimana perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbu Allah wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Qur'an, maka sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang senang berinteraksi dengan Al-Qur'an, senang mempelajari Al-Qur'an, mulai dari bacaannya, mempelajari tafsirnya, memahami ayat-ayat, mentadabburi, juga mengamalkannya, itu indikasi seorang tersebut ya dekat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Ya, oleh karena itu ya para ulama mengatakan ketika tentang mempelajari bacaan Al-Qur'an ini, al-ilmu bihi fardhu kifayah wal amalu bihi fardhu ainin ala kulli qari'in min muslimin wa muslimatin. Apa? Mempelajari teori tajwid. Ya, teori tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada sekelompok yang sudah belajar, gugur kelompok yang lain kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada di antara kaum muslimin yang mempelajari ilmu tajwid, ilmu qiraat, tidak ada sama sekali, maka dosa semuanya kaum muslimin. Itu fardu kifayah. Makanya nanti akan ada orang-orang yang takhusus ya, belajar Al-Qur'an, tajwidnya, menghafalnya sampai 30 juz. Ya. Kalau kita mah tidak diwajibkan 30 juz, semampunya ya. Semampunya. Nah, itu fardu kifayah. Adapun bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu hukumnya apa? Fardu ain. Ya, wajib. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tentunya kewajiban ini ya diikat dengan apa? Dengan sesuai dengan tingkat kemampuan kita bagaimana. Ya, seperti itu. Jadi wajib. Ya, wajib kita bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kenapa wajib? Karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam ayat dikatakan, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, ini di antara ayat yang dijadikan hujjah oleh para ulama atau dalil tentang wajibnya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan tajwid. Nah, apa itu makna tartil? Tartil itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, di sini sudah ada ya di makalah. Makna tartil kata Imam Ibnu Katsir, iqra'u ala tamahhul fa innahu yakunu 'aunan ala fahmil Qur'an wa tadabburihi. Maknanya apa? Tartil itu adalah iqra'u ala tamahhul, bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Ya, apa perlahan tujuannya? Agar menjaga kaidah-kaidah tajwidnya dengan benar. Ya. Kemudian fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'an wa tadabburihi. Karena membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan dengan tartil itu 'aunan 'ala fahmil Qur'an wa tadabburihi, bisa membantu dirinya untuk memahami ayat Al-Qur'an juga mentadabburinya. Itu makna tartil. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan tartil itu benar bacaannya. Yang kedua, harus ada keinginan untuk mentadabburi ayatnya. Ya, harus tadabbur. Kemudian perkataan para ulama yang lain, Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan apa itu makna tartil. Ya, bayyin Al-Qur'an, jelaskan Al-Qur'an. Idza qara'tahu tabyinan, ketika kita membacanya sejelas-jelasnya. Maksudnya jelas apa? Dengan kaidah-kaidah tajwid, huruf-hurufnya jelas, benar bacaannya, tidak ada yang
keliru. Kenapa jangan keliru? Karena kalau keliru nanti ya bisa merubah ke makna. Kalau merubah makna berarti mengubah Al-Quran. Jadi ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran, hakikatnya sedang menjaga makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketika beda huruf, beda makna, ya, beda arti ya nanti beda kesannya. Nah, maka kita harus belajar bacaan Al-Quran dengan baik dan benar seperti itu. Maka rukun tartil itu kalau kita simpulkan ada dua. Dari perkataan para ulama. Yang pertama, tajwidul huruf, mentajwidkan huruf-hurufnya. Tajwid itu apa nanti? Tajwid itu nanti ya. Tajwid itu apa nanti? Jadi mentajwidkan huruf, memperbaiki huruf-hurufnya dengan benar. Pokoknya hurufnya lurus begitu kan. Baca Quran harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah itu tajwid. Ya seperti itu. Yang kedua, rukun yang kedua, tartil itu harus tadabbur. Harus ada tadabbur, baru dinamakan dengan tartil. Orang yang baca Al-Quran benar bacaannya, tidak paham tartil, belum masuk ke dalam tahapan tartil. Orang yang paham baca Al-Quran tapi keliru bacanya, banyak yang keliru, huruf-hurufnya merubah mana? Tartil bukan. Jadi tartil itu harus ada tajwid, benar bacanya, harus ada paham tadabbur. Nah, kita sedang menuju proses itu. Ya, karena kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan putus asa ketika nanti kita belum bisa. Ya, karena kewajiban ini diukur dengan kemampuan kita. Orang yang diberikan rezeki yang lebih, ya wajib harus naik haji. Orang yang tidak mampu, hukumnya tetap wajib, tapi diukur dengan kemampuan. Maka tidak mengapa, ya kalau misalkan benar-benar tidak mampu. Demikian ya. Begitupun baca Al-Quran, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Makanya kalau kita misalkan diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar Al-Quran, bersegera kita belajar sebelum ya ajal menjemput kita. Mumpung bisa, mumpung ada waktu, mumpung nanti masa tua masuk kita, mumpung kita sehat. Nah seperti itu ya. Nah itu baik. Nah, ya, tadi diwajibkan ya, diwajibkan. Apakah Nabi Muhammad, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka membaca Al-Quran dengan tajwid? Dengan tajwid. Ya, bahkan diriwayatkan di satu riwayat, kana yamuddu madda. Nabi itu ketika baca Al-Quran dengan mad. Mad itu bagian daripada ilmu tajwid, dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran dengan waqaf wal ibtida, berhenti di sini, mulai di sini. Ya, yuqatti'u qira'atahu, dan waqaf wal ibtida itu bagian daripada ilmu tajwid. Ya. Maka diriwayatkan juga di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW ya itu memiliki bacaan yang indah sekali, yang indah. Bahkan kata para sahabat, sami'tu Rasulullah SAW qara'a fil isya bitin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsanu sautan minhu. Kata para sahabat, aku pernah mendengar Nabi ya mengimami di salat isya membaca surah At-Tin. Kemudian kata beliau, fama sami'tu ahadan ahsanu sautan minhu, dan aku tidak pernah mendengar bacaan yang lebih baik kecuali bacanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara hadis yang lain kata Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Laisa minna, dan bukan kelompok kami orang yang tidak ya membaguskan bacaan Al-Quran. Tawanan itu dimana tahsin musaud, ya memperbaiki suaranya, tajwidu Quran, ya memperbaiki huruf-huruf dan lain sebagainya, mentajwidkan ayat-ayat Al-Quran. Nah itu Nabi. Para sahabat bagaimana? Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihi. Ya, bahkan Nabi langsung memuji kepada salah satu sahabat Nabi yang
ya memiliki suara yang indah. Kepada siapa? Kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ya, Nabi pernah mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan laqad a'taita mizmara min mazamir ali Dawud, kata Nabi. Dipuji, ya. Siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Apa pujian Nabi? Sungguhnya engkau telah diberikan apa? Keindahan dari keindahan suaranya Nabi Dawud. Jadi suaranya saking indah, dipuji, digambarkan oleh Nabi seperti serulingnya Nabi Dawud. Maksud mizmaran di sini adalah saking bagus suaranya. Ya, seperti itu. Nah, para sahabat ridwanullah alaihi, mereka melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Begitupun para tabi'in ridwanullah alaihi, mereka memiliki bacaan yang bagus, mempelajari Al-Quran dengan semangat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita akan mencontoh siapa? Kalau bukan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat, mencontoh para generasi terdahulu, para salafut tabi'in, mereka semua memiliki perhatian yang luar biasa terhadap Al-Qur'anul Karim, mulai dari membacanya, memahaminya, ya, mengamalkannya bahkan, ya, seperti itu. Baik, nah itu ya. Maka bisa dilihat di sini di dalam makalah, ya, tadi sudah disebutkan beberapa dalil-dalil, ya, tentang apa? Tentang membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya, seperti itu. Dan masih banyak dalil yang lain. Ya. Kemudian berikutnya, poin berikutnya, lalu bagaimana kita, ya, cara belajar Al-Quran? Metodenya bagaimana? Kalau memang diwajibkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan Nabi juga membaca Al-Quran dengan tajwid dan Al-Quran itu turun dengan tajwid, lalu bagaimana metodenya? Metode belajar baca Al-Quran. Ada yang tahu metodenya bagaimana? Belajar baca Al-Quran metode apa? Talaqi, ya. Nah, gitu ya. Maka di sini dikatakan di makalah, ya, di poin keempat, di antara cara mempelajari bacaan Al-Quran itu dengan satu cara, yaitu talaqi. Nah, di sini dikatakan al-aslu fi ta'limi qira'atil Quran huwa talaqi min afwahil ulama al-mutqinin. Apa? Dasar pokok mempelajari bacaan Al-Quran atau metode mempelajari bacaan Al-Quran itu apa? Huwa at-talaqi, yaitu talaqi. Tahu atau talaqi itu sangat talaqi itu paham. Ya? Tahu talaqi? Apa talaqi? Talaqi itu mengambil ilmu dari guru. Nah, gitu ya. Talaqi itu maknanya dua, al-akhdhu. Yang pertama al-akhdhu. Al-akhdhu itu mengambil ilmu dari guru. Itu talaqi. Yang kedua al-fahmu, memahami ilmu dari guru. Nah, sekarang Bapak Ibu sedang talaqi. Ya, sedang talaqi. Bapak Ibu belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi, kemudian belajar bacaan Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran dari guru, itu adalah talaqi. Nah, gitu ya. Jadi talaqi itu maknanya adalah al-akhdhu, mengambil ilmu, juga memahami ilmu dari guru. Ya, dan begitu pun Nabi Muhammad SAW ditalaqikan oleh siapa? Malaikat Jibril. Di dalam sebuah ayat dikatakan wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad latulaqqa, benar-benar kami talaqikan atau berikan ilmu, pahamkan ilmu min ladun hakimin alim, dari sisi Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Maka, ya, yang namanya talaqi itu diantaranya harus ada rukun bertalaqi. Nah, bagaimana talaqi itu? Yang pertama diantaranya adalah ketika kita seorang bertalaqi Al-Quran kepada guru, yang pertama harus ada murid. Ya, harus ada murid. Ya. Nah, makanya tadi di ayat dikatakan wa innaka latulaqqa, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad. Siapa muridnya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima ilmu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Harus ada murid, ya. Karena lamun teu murid kumaha belajar, ya.
Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, talaqi itu harus ada guru. Ya. Nah, siapa gurunya di sini? Wa innaka latulqal Qur'an min ladun. Dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Gurunya melalui malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, ya, harus ada apa? Objek yang ditalakikan. Wa innaka latulqal Qur'an. Ya, sudah dijelaskan itu. Tentunya engkau yang Muhammad ditalakikan, diberikan ilmu, diajarkan ilmu apa jenisnya? Al-Quran. Nah, maka nanti ketika kita bertalaki harus ada Al-Quran yang akan kita talakikan. Maka tahapannya nanti ketika kita belajar itu langsung Al-Quran atau apa dulu? Nah, nanti beda ya. Ketika belajar Al-Quran dari dasar, belajar dulu buku-buku ya dasar, tadarruj. Harus tadarruj ya, tidak langsung masuk ke surah Al-Baqarah, tidak. Tadarruj dulu bertahap kalau memang belum bisa. Ya, mulai dari belajar huruf, bagaimana nanti membaca huruf yang baik dan benar. Ya, sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran pun banyak surah-surah yang diawali dengan huruf. Contoh nama Bapak Ibu, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah, itu huruf sebenarnya. Nah, nama-nama huruf hijaiyah apa? Ya, Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal. Semuanya kita belajar. Ya, seperti itu. Huruf-huruf hijaiyah. Kemudian apalagi saya itu masuk ke dalam kata di Al-Quran. Ya, tahapannya itu belajar kata di Al-Quran. Misalkan kita mengucapkan ba'asa, kita ucapkan ba'asa, dilatih terus. Ja'ala, terus kata kalimat nanti gabungan kan kata. Kemudian nanti setelah itu ayat. Setelah itu nanti setelah ayat masuk ke dalam surah. Satu surah. Mulai dari mana dulu? Dari ayat-ayat yang pendek, surah-surah yang pendek. Dari surah Al-Duha sampai ke An-Nas. Nah, itu dulu ya. Namanya Qisarul Mufassal, surah-surah pendek dari Al-Duha sampai An-Nas. Kemudian nanti berikutnya apa lagi? Langsung ke Awsatul Mufassal, An-Naba sampai Al-Lail sebelum Al-Duha. Dari An-Naba sampai Al-Lail selesai juz 30. Nah, setelah juz 30 nanti boleh kita belajar baca Al-Quran mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, terus dibaca sampai selesai. Ya, seperti itu. Di hadapan guru. Nah, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang pernah selesai baca Al-Quran? Atau dengan guru? Nah, gitu. Ya. Baik. Nah, nanti ya kita harus coba ya. Kira-kira bisa nggak kita menghatamkan dengan guru? Karena nanti akan dapat banyak faidah. Ya, dapat faidah. Daripada kita baca sendiri, yang mending nanti ada guru yang bukan menyalahkan ya, membenarkan. Kalau menyalahkan nanti suka nggak mau disalahkan. Nah, tapi kalau dibenarkan, ya pengen dibenarkan. Pada nama baca Quran, pada dilaraskan. Nah, bukan kalau yang disalahkan, tapi hal yang dilaraskan. Gitu ya, lebih positif. Ya, baik. Nah, itu cara mempelajari apa? Nah, jadi Al-Quran itu nanti kita ada kurikulum di dalam tahapannya. Seperti itu ya. Kalau zaman Nabi gimana belajarnya? Mulai dari yang pendek-pendek tidak? Bagaimana? Sama, ya. Bahkan ya Al-Quran turun kepada Nabi itu langsung satu Al-Quran 30 atau tidak? Sedikit-sedikit berangsur. Bahkan orang kafir mengatakan kata mereka, kenapa Al-Quran ini tidak turun sekaligus? Maka dijawab oleh Allah, kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartil, agar nanti bisa menguatkan hati Nabi kalau diturunkan sedikit-sedikit berangsur-angsur. Juga yang kedua adalah untuk dibaca tartil. Nah, gitu ya. Jadi sedikit-sedikit itu metode sejak zaman dulu. Jadi selain kita dengan talaqi, metode yang kedua belajar itu harus sedikit. Itu metodenya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat belajar kepada Nabi 10 ayat. Para tabi'in ada yang belajar kepada para sahabat, atau tabi'in belajar kepada para tabi'in ada yang 5 ayat.
Karena memang Al-Quran turun selama 23 tahun itu secara beransur-ansur, dan kebanyakan turun kepada Nabi itu sampai 10-5 ayat. Ada nanti yang setengah ayat, ada yang 1 ayat, ada yang lebih, ada yang 1 surah, tapi kebanyakan itu 5-10 ayat kata para ulama. Nah, makanya metode para ulama itu ketika belajar 5 ayat, 10 ayat, nah seperti itu ya, sedikit-sedikit. Nah, kalau ada orang yang belajar langsung banyak, yang mau hafal langsung 30 juz 1 hari misalkan, ya. Nah, itu keluar dari metode para ulama. Keluar dari metode para ulama. Yang ayatnya, bahkan biasa stres gitu ya. Belajar Quran banyak stres. Ya. Nah, gitu ya. Baik. Nah, itu yang pertama apa? Talaqi. Kemudian yang kedua, ya selain talaqi kepada seorang guru, kita juga harus banyak latihan di rumah, latihan. Ya, selain bertalaqi juga kita berlatih di rumah, ya di depan guru, banyak mendengar bacaan Al-Quran. Latihan itu namanya di dalam istilah tajwid itu riyadhatul lisan. Apa namanya? Riyadhatul lisan. Nah, ini nasihat dari Al-Imam Ibnu Jazari ada di sini. Berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullah, laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'ib bifaqihi. Ya, kata Imam Ibnu Jazari, tidak ada orang yang perbedaan antara orang yang belajar teori tajwid dan orang yang tidak belajar teori tajwid. Perbedaannya satu, yaitu berlatih. Banyak berlatih, banyak berlatih kepada guru, banyak berlatih sendiri, banyak mendengar, terus baca gitu ya, seperti itu. Banyak baca Al-Quran. Nah, ya, sebenarnya nanti akan mempercepat kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang berikutnya apalagi selain kita bertalaqi, banyak berlatih apa? Berdoa. Ya. Harus berdoa. Tidak cukup kita ikhtiar saja. Harus meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di sana disebutkan, ya, hadis Nabi dikatakan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Ya, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Ini nasihat dari Nabi, yang manfaat. Apa yang manfaat di antaranya belajar Al-Quran, manfaat. Ya, kemudian wasta'in billah, dan yang kedua adalah meminta pertolonganlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan, dimudahkan di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, karena orang yang isti'anah billah itu nanti akan menghapuskan 2 sifat buruk. Di antaranya apa? Orang yang berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, itu akan terhapus nanti sifat takabbur. Ya, orang yang sudah bisa memiliki ilmu, orang yang memohon kepada Allah itu, meminta pertolongan kepada Allah, tidak akan takabbur, tidak akan sombong. Kenapa? Karena menyadari apa yang dia miliki itu adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Yang keduanya apa? Tidak akan putus asa. Ya, biasanya gitu. Kalau yang belajar itu putus asa, terus ibu-ibu atau sepuh, ya, mau belajar baca Quran. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya, ini ada pertanyaan. Kira-kira mungkin tidak di usia 50-60 kita paham Al-Quran? Mungkin tidak. Mungkin tidak usia 50, 40, 60 bahkan ya. Bisa jadi ulama mungkin tidak? Mungkin ya. Ada kitabnya nanti. Ya, dengan apa? Dengan pertolongan dari Allah yang memberi ilmu itu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan ada kitabnya. Ya, al-ulama ya alladzi ta'akhkharu fi talabil ilmi. Ulama-ulama yang telah belajar ilmu. Jadi di usia sepuhnya mereka baru mulai belajar ilmu agama. Jadi ulama. Jadi ulama. Nah, gitu ya. Itu berkat apa? Pertolongan dari Allah ketika belajar. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Begitupun belajar Al-Quran. Begitupun menghafal Al-Quran. Di usia 50, 60 bisa Bapak Ibu ya hafal Quran. Cuma kita banyak putus asanya. Banyak putus asanya. Kenapa putus asa? Ya bisa saja kita tidak apa? Wasta'in billah. Tidak meminta pertolongan kepada Allah, gitu ya, seperti itu. Karena kalau meminta pertolongan kepada Allah, dia akan dimudahkan.
Iya seperti itu, insyaallah ya. Nah gitu. Jadi harus berdoa. Ya. Apa yang harus kita minta kepada Allah? Minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Nabi pernah berdoa yang Nabi minta ilmu. Yang kedua apa? Minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah manfaatni bima 'allamtani. Karena nanti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak diamalkan, tidak akan manfaat. Ya, di antaranya itu. Ada juga nanti ilmu yang dilarang dipelajari. Ilmu apa? Sihir, santet, itu jangan dipelajari itu ya. Itu jangan kita pelajari. Bukan lagi tidak bermanfaat. Itu jangan dipelajari. Ada juga yang boleh dipelajari. Ilmu-ilmu yang boleh ya seperti itu. Kemudian kita juga berlindung dari Allah, berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana ada doanya Bu ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba ya wa min da'watin la yustajabu lahu. Nah itu doanya ya. Baik, seperti itu. Nah itu di dalam thariqah belajar. Jadi thariqah belajar, mempelajari bacaan Al-Quran itu yang pertama dengan talaqi, ya. Yang kedua apa? Banyak berlatih. Yang ketiga berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nah nanti mungkin di lain kesempatan, ini sampai jam berapa Bu? Sampai asar. Ya. Nah, dengan kesempatan mungkin kita akan belajar. Nah, bagaimana nanti talaki itu seperti apa? Talaki. Nah, talaki itu kalau kita gambarkan ini secara ringkas, talaki itu nanti harus guru membacakan, nanti murid membacakan dan guru mengoreksi atau membenarkan ya tadi. Membenarkan. Nah, ini namanya dua proses talaki itu, ya. Yang pertama sama, namanya itu sama. Apa sama? Mendengar. Harus mendengar ya Bapak Ibu ketika ini belajar baca Al-Quran harus mendengar. Kemudian yang kedua arad. Arad itu adalah menyetorkan bacaan Quran kita kepada guru. Nah itu talaki. Jadi talaki itu ada dua syarat. Yang pertama harus mendengar. Yang kedua apa? Harus menyetorkan bacaan kita di hadapan guru. Dua proses sama dan arad. Dan keduanya ini harus kita lakukan ketika kita ingin bisa baca Al-Quran. Banyak mendengar, banyak menyodorkan atau menyetorkan bacaan kita kepada guru. Kalau zaman dulu kan disebutkan sorogan. Ya, sorogan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Nah, seperti itu. Dua proses. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau murajaah hafalannya, mempelajari Al-Quran dengan malaikat Jibril di setiap bulan Ramadannya. Disebutkan oleh para ulama, Nabi mendengar malaikat Jibril membacakan mudarassatul Quran. Ya, kemudian Nabi membacakan, malaikat Jibril mendengar dan mengoreksi apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Koreksinya bukan bacaan saja ya, tapi hal-hal yang lain, urutan surah dan sebagainya. Ya seperti itu. Ya. Di antaranya sekarang juga sama. Ketika kita belajar Al-Quran harus banyak mendengar, banyak menyetorkan bacaan kita kepada guru. Lalu ketika kita menyetorkan nanti kunci belajar baca Al-Quran ini tidak kalah penting juga ya, yaitu kuncinya satu kalau ingin cepat bisa mengikuti bacaan guru. Taqlidul muallim, mengikuti bacaan guru, dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Ya, di dalam surah Al-Qiyamah dikatakan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ini cara bertalaki ya nanti. Nah, ketika Bapak Ibu nanti bertalaki Al-Quran, ya, maka metodenya adalah mendengarkan bacaan guru, menghafalkan, mengingat-ingat bagaimana suara bunyi guru. Ya. Jadi dalam surah Al-Qiyamah dikatakan fa idza qara'nahu, ketika kami bacakan fattabi' Qur'ana, maka ikuti bacaannya. Nah, maka ayat tersebut dijadikan metode oleh para ulama, ya, bertalaki itu harus taqlidul muallim, harus menyerupai bacaannya
guru. Ya seperti itu. Jangan fokus ke teori saja, tapi lihat perhatikan bagaimana guru membunyikan huruf-huruf ketika baca Al-Quran. Ya seperti itu. Ya. Nah kira-kira nanti sekarang mau diberi contoh talaki? Ya, baik. Kita akan berikan contoh talaki, tapi mau baca salah seorang ya. Nah, baik. Paling nanti kita sama dulu. Proses yang pertama pasal sama. Jadi nanti anak membacakan, kemudian Bapak Ibu mendengarkan apa yang dibacakan, kemudian mengikuti tanpa ada koreksi. Jadi ya seperti itu. Ada surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Nah, ini contoh talaki ya, kita kasih contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, nanti perhatikan tadi apa cara talaki gimana? Dengarkan bunyi bu. Nah itu cara talaki itu seperti itu. Dengarkan bunyi guru, hafalkan bunyi. Seperti Bapak Ibu menghafalkan bunyi suara kucing misalnya. Terang ke suara kucing? Terang. Hafalkan tidak? Belajar sifat guru, mahwat tidak? Tidak. Kan kucing belajar? Nah, itu kan ya. Tapi kita bisa menirukan. Bisa menirukan. Maka belajar baca Al-Quran itu menirukan bunyi. Ingat-ingat bunyinya. Seperti itu ya. Baik. Coba kita perhatikan. A'udzu. Coba. A'udzu. Perhatikan Bapak Ibu ya. Dal tipis. A'udzu. A'udzu. Kemudian hamzah a. Itu bunyi hamzah. Ain au. Beda gak bunyinya? Beda ya. A'udzu. Billahi. Minasy syaitani. Nah itu huruf syin minasya. Kalau huruf sin minasya. Kalau syin minasya. Beda ya, bunyinya beda. Ada berapa perbedaan huruf hijaiyah bunyinya? Huruf hijaiyah ada berapa perbedaan bunyinya? 29. Ya. Ada 29 perbedaan bunyi. Kalau ada bunyi yang lain, nah berarti itu bukan huruf hijaiyah. Contoh, di dalam bahasa Arab ada fa. Nah, kita mau mengucapkannya fa. Apa? Bahasa Arab bukan? Bukan. Nah, gitu ya. Jadi fa dengan fa beda bunyi. Yang beda bunyi clear. Ya, seperti itu. Semudah itu belajar baca Al-Quran itu, tidak sulit. Ya, semudah itu. Jadi mudah Bapak Ibu ya, mudah. Walaupun yasarna Quran lidzikri fahal min mudah, dimudahkan. Coba salah satu bukti mudah ya, karena kasih contohnya biar nanti mindsetnya berubah ya. Belajar baca Al-Quran itu mudah. Contoh, coba kita bunyikan huruf hamzah. A. Baik. Di mana makhrajnya huruf hamzah? Ada yang tahu? Dari tengah apa? Dari pangkal tenggorokan. Coba A. Coba sekarang baca huruf hamzah tapi bukan dari tengah tenggorokan. Bukan dari tengah tenggorokan. Bukan dari tengah tenggorokan. Susah. Berarti yang mudah itu yang benar, yang susah, yang salah. Yang benar. Berarti belajar baca Quran itu apa? Contoh yang lain, huruf ba, coba ba. Dari mana makhrajnya keluarnya? Dua bibir. Coba ucapkan ba, tapi bukan dari dua bibir. Nah, kan? Nah, kan? Jadi belajar baca Al-Quran itu itu buktinya. Ya buktinya itu. Jadi ketika menyalahkan, mengelirukan itu susah. Jadi lebih sulit keliru daripada benar. Lebih sulit yang keliru. Tapi kan kita mah suka yang sulit-sulit. Sekarang sulit-sulit. Makanya ya seperti itu. Huruf fa itu fa, malah jadi fa. Nah gitu ya seperti itu. Baik. Jadi mudah. Jadi mindsetnya dirubah, belajar Al-Quran itu ya seperti itu. Baik. Tapi mudah itu nanti perlu perjuangan. Ya. Mudahnya perlu perjuangan. Ya. Baik.
Kita lanjutkan ke basmalah ya atau dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, sedikit ya. Coba Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Rohnya tebal. Roh. Roh. Hak tipis. Roh. Mani. Ada ngalir. Roh. Nah, itu bunyi ha itu seperti itu. Nah, ya, bunyinya seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Alhamdu. Nah, pakai ha bukan ha. Ha. Alhamdu. Alhamdu. Lillahi. Lillahi. Rabbil Rabbil Alamin. Alamin. Ulang. Sekarang mana sudah lagi alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tahapan pertama ketika talaqi itu selain mengikuti ya perlu kita pahami juga jangan fokus ke nada, penting ya hurufnya benar dulu. Nah, misalkan kita baca gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, boleh nggak baca Quran seperti itu? Oh, tidak masalah. Nah, ya seperti itu. Yang penting benar dulu, ya. Gak ada yang nggak perlu harus ke nada dulu. Nah, yang jadi kesalahan ketika kita belajar Al-Quran, metodenya kadang langsung kena nada padahal hurufnya belum benar. Nah, itu ya seperti itu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumi. 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 Nah, ada nggak yang baca yau? Selain Yaumi. Yaumi. Padahal kan di kita juga ada kata au itu ada. Jauh misalkan. Jauh kan ada. Cuma kenapa ketika baca Quran jadi jauh? Ya, gitu. Yaumiddin. Coba. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nassi. 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 Pakai shad. Nassi. Nassi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Mudah, Bu? Mudah, insyaallah. Nah, mudah insyaallah ya. Jadi baca Quran itu tidak akan jauh dari ke-29 huruf. Tidak akan jauh dari harokat kasroh dhamma. Tidak akan jauh dari mad panjang gunnah digunakan. Nah, seputar itu saja ya, seperti itu. Jadi jangan menghoror lah biasa ya.
salah ingin pahala, ya seperti itu. Tidak kalau benar mahir jadi mahir, yaitu malaikat bersama para malaikat. Tidak belajar, nah hati-hati yang tidak belajar. Ya, yang keliru itu yang tidak belajar. Nah, baik, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.